Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25, mekanisme pengauditan pajak, jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Saya Misnawati, NIM saya C0D0222007 dari kelas E perpajakan. Baik, saya akan menjelaskan materinya. A. Konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengatur kewajiban pajak di muka sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu pembayaran surat pemberitahuan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika wajib pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan bersama besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. 5. Wajib pajak membutuhkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. 7. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. B. Mekanisme pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak masukan membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkan atas perolehan barang dan jasa dengan pajak keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Prinsip pengkreditan pajak ini diatur dengan pasal 9 UU PPN. Pada dasarnya mekanisme kreditan PPN memiliki konsep yang sederhana. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisih merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran memenuhi ketentuan terkait pajak masukan yang diatur dalam pasal 9 UU PPN, diantaranya 1. Pajak masukan dalam suatu masa pada kredit dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. 2. Bagi pengusaha kena pajak yang belum produksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. 3. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan telah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang biaya belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. C. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jenis PPN dan pajak melakukan di mana faktor pajak yang dibuat adalah faktor pajak yang tidak bisa dikreditkan, antara lain 1. PPN atas perolehan BKP atau JKT yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. 2. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP, maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau stasiun kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. PPN atas perolehan DKP atau JKP yang didapat dari luar daerah sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.